Ini kan Martin Luther mengatakan kitab itu berguna dan baik untuk dibaca. Bagaimana seseorang bisa mengatakan itu berguna dan baik untuk dibaca? Sementara di dalam kitab sucinya udah dihilangkan Bapak Ibu. Lalu bagaimana mewujudkan berguna dan baik untuk dibaca kalau sudah dibuang? Bagaimana itu? Wah, menerapkan ini nih. Thank you, brotherku. Ya. Bagaimana menerapkan kata-kata Martin Luther yang juga disebut oleh Pendeta Anwar Chen tadi Bapak Ibu? Bagaimana mengimplementasikannya? Bagaimana ya menerapkannya? Kata-kata yang disampaikan oleh Pendeta Anwar Chen tadi. Bapak Ibu, di sini saya selalu jujur tentang sejarah loh. Tapi ada beberapa channel mengatakan bahwa saya ini selalu menyinggung Protestan. Enggak, saya enggak menyinggung. Saya menunjukkan sejarah yang benar itu seperti apa. Dan tadi lihat Pendeta Anwar Chen, dia mengatakan, Martin Luther mengatakan kitab itu baik untuk dibaca, berguna untuk dibaca. Lah bagaimana baik untuk dibaca dan berguna untuk dibaca kalau sudah dibuang dari kitab sucinya Bapak Ibu? Baca saja enggak, malah membuat kesimpulan-kesimpulan seperti pada video yang saya putarkan di awal tadi. Kan membuat kesimpulan tanpa membaca, tanpa mengetahui sejarah kan aneh. Itu justru menyebarkan hoaks. Oke, berarti mereka nggak bisa mengimplementasikan yang disampaikan oleh Luther, Bapak Ibu. Karena sudah dibuang. Bahkan tidak ada. Ya, sekarang sih ada upaya ya dari LAI dan LBI kerjasama untuk mencetak yang ada di Deuterokanonika. Tapi belum tentu yang lain mau membaca itu. Tapi kalau mau mengimplementasikan apa yang disampaikan Luther dan mengaku sebagai pengikut Luther, ya seharusnya kan Anda baca. Karena itu berguna dan baik untuk dibaca. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya ini kenapa blank ya? Oke, saya usahakan supaya saya tuntaskan ini Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, bukan hanya itu yang dilakukan oleh Luther Bapak Ibu. Bahkan nanti dia mengatakan ada apokrifa di Perjanjian Baru juga. Ini makanya kelucuannya di sini Bapak Ibu. Seharusnya mereka juga membuat apokrifa Perjanjian Baru itu seperti mereka membuang Deuterokanonika itu. Itu konsekuensi dan logika yang tepat seharusnya. Ingat Bapak Ibu, saya tidak ada tujuan apapun untuk membenci siapapun. Ini sejarahnya seperti ini nyata-nyatanya kok. Dan yang bergelar PhD tadi, pendeta tadi juga mengafirmasi, menyetujui apa yang saya sampaikan ini. Ya. Oke. Bapak Ibu, ternyata dia tidak hanya mengelompokkan yang ia sebut Deuterokanonika, tapi juga termasuk nanti dia kelompokkan ada apokrifa Perjanjian Baru. Saya tahan di situ. Perhatikan di situ Bapak Ibu. Selain dia mengelompokkan yang dia beri label sebagai Deuterokanonika, dia juga mengelompokkan kitab Perjanjian Baru ya, yang kemudian dia mengatakan bahwa itu berbicara tentang karya keselamatan Allah. Lalu dia mengelompokkan yaitu Yohanes, Roma, Yohanes di situ Injil Yohanes Bapak Ibu ya. Injil Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1 dan Yohanes 1, dia menyebut sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah. Tapi Bapak Ibu, ini ketidakkonsistenan dari kelompok asal bukan Katolik itu. Dan ini juga saya sampaikan kepada Pendeta Anwar Chen. Ini perlu dikupas ini Pak. Mengapa ini Martin Luther mengatakan ini adalah apokrif Perjanjian Baru? Dan kenapa pengikut Martin Luther saat ini tidak membuangnya? Mengapa hanya Deuterokanonika yang dibuang? Kenapa tidak dibuang juga apokrifa Perjanjian Baru? Nah, kan itu yang masuk akal, Bapak Ibu. Harus dibuang dua-duanya dong. Justru tidak konsisten ketika mengambil yang lain dan membuangnya sebagian. Katanya tadi Pendeta Anwar Chen mengatakan tegas. Martin Luther tegas. Lah, ini kok nggak tegas membuang itu kitab yang dikatakan sebagai apokrif? Nah, Bapak Ibu, dia mengelompokkan juga kitab dan surat yang menurut dia apokrifa Perjanjian Baru.
Kitab mana saja itu? Ibrani. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat alasan-alasannya, kenapa dia tolak kitab Ibrani, ya karena bertentangan dengan sola-sola yang dia buat sendiri yang disebutkan tadi oleh Pendeta Anwar Chen. Ibrani itu bertentangan dengan sola fide. Ya. Karena Ibrani mengatakan setelah kita mengenal kebenaran, terutama Ibrani 10, setelah kita mengenal kebenaran, lalu kita tidak hidup sebagai orang merdeka, maka kita akan menghadap tahta penghakiman Allah. Itu kata Ibrani 10. Bertentangan dengan yang katanya sola fide. Selamat hanya karena iman aja. Padahal di Ibrani itu menekankan bukan hanya iman, tapi pertanggungjawaban atas iman yang telah kita pegang itu. Apalagi Yakobus Bapak Ibu. Dipertentangkan dengan Roma. Roma 3 ayat 28. Dalam terjemahan bahasa Jerman ditambah kata saja. Sehingga ada kata hanya iman saja. Atau hanya iman. Yakobus mengatakan misalnya, Yakobus 2, 21 atau 22. Kamu tahu bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan iman menjadi sempurna melalui perbuatan. Baca aja nanti Bapak Ibu. Itu bertentangan dengan sola yang dia buat. Sola gratia. Bertentangan semua Bapak Ibu. Yudas. Nah, ini alasan-alasan sederhana Bapak Ibu. Ini kalau dikupas secara mendalam, benar-benar kita harus tampilkan teks bantahan-bantahan dari tokoh-tokoh pada masanya Bapak Ibu. Tapi ya ini memang sejarah itu ya pahit memang ya, harus disampaikan. Lalu misalnya mengapa dia menolak Yudas? Ini juga bertentangan dengan pemahaman dia bahwa orang kudus itu adalah hanya yang ada di dalam gereja yang ada di dunia. Sementara surat Yudas mengatakan bahwa Tuhan akan datang bersama para kudusnya. Beribu-ribu orang kudusnya. Bapak Ibu kalau tidak percaya, cek aja. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Martin Luther mengatakan orang kudus itu adalah ya orang yang hidup saat ini. Yang ada di gereja saat itu orang kudus. Nggak ada orang kudus yang lain. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian, mengapa dia menolak kitab Wahyu? Ya, kita melihat contoh-contoh satu saja alasannya Bapak Ibu. Kenapa dia menolak kitab Wahyu? Wahyu 22, Bapak Ibu ayat 12. Di situ menekankan bukan hanya iman. Kristus mengatakan, "Lihatlah, aku datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jelas-jelas secara terang benderang itu menentang ajaran sola-solaan tadi. Ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Itu alasannya. Sederhana sekali itu. Alasan-alasan itu. Apalagi kalau saya gali satu-satu Bapak Ibu. Ya bisa nanti saya dikatakan saya benci dengan saudara-saudara yang sama-sama mengakui Yesus. Tapi ya saya pelan-pelan suatu saat saya akan kupas ini. Kalau terus-terusan Katolik itu dituduh menambah dan terus melakukan pembelaan diri terhadap Deuterokanonika ini, saya akan kupas. Ya. Hanya menunggu waktu saja. Saya akan kupas itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Sehingga karena bertentangan dengan sola-sola yang dia buat itu, maka dia katakan ini apokrifa perjanjian baru. Bahkan lebih kasar kata-katanya Bapak Ibu. Saya tidak pakai kata-katanya loh. Di situ saya tulis non kanonik. Tahu nggak kata-kata yang dia pakai? Kitab jerami. Kitab jerami. Bapak Ibu yang pernah memegang jerami itu ringan. Jerami itu ringan, bahkan bisa dibawa angin kemana-mana. Jerami itu. Setelah orang panen di sawah, lalu mereka merontokkan butir-butir dari padi, lalu ada sisa-sisa itu jerami namanya. Ya. Nah, jerami itu bisa dibawa angin kemana saja. Artinya apa? Dia itu menghina sebenarnya kitab suci perjanjian baru ini Bapak Ibu. Dalam bahasa tertentu dia menghina gitu loh. Itu nggak penting kira-kira begitu.
Itu kitab nggak penting. Itu kitab abal-abal, kira-kira bahasa zaman sekarang tuh begitu. Itu kitab abal-abal, itu kitab nggak penting. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa sejarawan yang memberikan kita informasi mengapa ya 7 kitab di Perjanjian Lama itu diberi label Deuterokanonika, 4 kitab di Perjanjian Baru juga diberikan label apokrif. Ada alasannya, Bapak Ibu. Ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan Luther itu sama sekali tidak mengeluarkan kitab-kitab yang ia sebut sebagai kitab-kitab non-kanonik karena memang faktor politis. Ya. Sebagian lain mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif, tanda petik, yang hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi ini konsekuensinya Bapak Ibu, seharusnya Perjanjian Baru ya harus dia tolak juga karena berbahasa Yunani. Konsekuensinya begitu. Kemudian Bapak Ibu, ada ahli lain yang mengatakan ya bahwa sebenarnya penolakan Luther terhadap beberapa kitab itu termasuk di Perjanjian Baru itu karena bertentangan dengan teologi yang dia anut dan dia buat. Ya. Jadi akhirnya karena teologi yang dibuat oleh Luther itu atau tadi pendapat-pendapat para ahli itu, maka tindakan yang dilakukan itu mengandung konsekuensi bahwa Bapak Ibu ya, bahwa Luther itu mengurangi atau menghilangkan. Nah, justru ini cocok untuk ayat tadi, meskipun ayat tadi mengutip Wahyu tapi tidak cocok dengan konteks. Tapi ya kalau memakai logika yang sama ini cocok untuk Martin Luther. Karena dia yang mengurangi Bapak Ibu. Ya, konsekuensinya bahwa Martin Luther menghilangkan atau mengurangi ketujuh kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi ternyata Bapak Ibu dikatakan di sini ya setelah kematian Luther pun kitab suci Protestan itu masih menerbitkan kitab yang ada Deuterokanonika. Misalnya pada tahun 1546 dalam edisi Gutenberg Bible itu masih ada ya, masih ada memuat Deuterokanonika, belum dihilangkan, belum diberikan keterangan seperti yang dimaksud tadi. Kemudian juga sama di tahun 1611 KJV juga memuat di dalamnya include dengan Deuterokanonika.